Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with pesan expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Oke, jadi ini untuk judul webinar pada malam hari ini, teman-teman. Untuk topiknya sendiri itu SEO, Fundamental of Search Engine Optimization, langkah cuan dari SEO. Dan aku yakin teman-teman di sini pengen banget mendapatkan cuan dari SEO. Jadi mungkin sharing dari pembicara kita pada malam hari ini bisa membantu teman-teman ya untuk bisa mendapatkan cuan dari SEO. Oke, jadi malam hari ini teman-teman yang akan sharing di Dewa Talks, expert kita adalah Mas Ilman, Mas Muhammad Ilman Akbar, dari Daily SEO ID. Mungkin teman-teman ada yang udah kenal dengan Mas Ilman, mungkin ada juga yang belum. Mungkin biar supaya teman-teman bisa lebih kenal lagi dengan Mas Ilman dan lebih tahu lagi terkait profil dan background dari Mas Ilman, mungkin kita bisa panggil Mas Ilman untuk bisa sapa sahabat Dewa Talks yang malam hari ini sudah hadir. Nah, teman-teman, di sini ada 80 orang yang join, 96 bahkan. Artinya teman-teman banyak banget orang-orang tuh yang pengen belajar ilmu SEO gitu, dan SEO emang lagi berkembang pesat ilmunya. Karena bisa dipakai di berbagai hal. Di web kita sendiri bisa, dipakai di perusahaan bisa, dipakai di bisnis sendiri bisa. Jadi, kita bisa belajar SEO dan insya Allah bermanfaat buat yang kita lakukan. Dan yang paling penting adalah ilmu SEO, ada ilmu praktek. Makanya kalau nggak dipraktekin, cuma belajar teori, sorry itu saya nggak bisa. SEO itu adalah ilmu praktek. Nah, makanya step pertamanya kita harus punya website. Gitu. Dan kita harus mengkonsepkan website kita mau ngebahas apa sih yang ngasih manfaat ke orang lain. Ingat tadi kan, kalau kita tuh biar webnya disukai Google, disukai user, dianggap relevan, kita harus bikin konten yang emang bermanfaat dan relate dan relevan gitu kan. Nah, gimana langkah-langkah awalnya? BTW, teman-teman yang pengen chat nanya-nanya, pakainya kolom Q&A ya, jangan kolom chat. Karena kolom chat nanti ketimpa. Gitu. Coba deh, tes deh. Masukin pertanyaan di kolom Q&A. Coba sebelum aku mulai deh. Biar kalau sambil jalan kepikiran kan, oh mau nanya ini. Chatnya di chat, yang ngetiknya di Q&A. Coba masukin deh, ada nggak? Kayaknya belum pada masukin. Nah, oke, udah masuk. Sip. Chat situ dulu, nanti pas waktunya aku buka sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Nanti Vanka bakal bantuin ngemoderasi juga. Oke, langkah awalnya bikin website. Apa sih? Pertama banget, teman-teman. Saya pengen nanya deh, di sini ada yang udah punya blog atau belum? Yang jawab, yang punya jawab udah punya, yang belum jawab belum punya. Rizar udah, Nurul belum, banyak sudah, Ronaldo belum, ada Alifah belum, oke. Oke, sebagian besar sudah. Oh, keren nih, keren. Tapi sebagian belum. Nah, buat yang belum nih, atau buat yang sudah punya website tapi pengen bikin lagi, step pertamanya adalah kita harus bikin website dengan tema atau niche yang kita emang sukain. Kita suka tuh dari mana sih? Suka dari hobi, misal kita suka traveling, bikin blog traveling aja. Suka make up, ya bikin blog make up. Suka masak, bikin blog masak, dan seterusnya. Atau kita kerja di bidang apa, bikin blog di bidang itu. Misalkan kita kerja di bidang hukum, ya bikin blog hukum. Saya kerja di bidang SEO, bikin blog tentang SEO, gitu kan. Atau lagi belajar apa, gitu, ya bisa jadiin blog. Lagi belajar mendidik anak, bikin blog tentang parenting. Lagi belajar bikin kopi, bikin blog tentang racik kopi. Kenapa ini penting? Kenapa milih tema yang kita suka itu penting? Adalah karena SEO itu bukan perjalanan jangka pendek. Kita harus menyukai yang kita lakukan supaya kita jalaninnya enjoy. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, daily SEO udah mau 3 tahun umurnya. Saya dulu kuliah bikin website sampai 15 tahun umurnya, terus saya jual. Jadi yang kita suka itu bikin kita enjoy ngejalaninnya gitu. Dan kalau kita enjoy, kita bisa jadi ahli.
Google suka tuh kalau kita webnya tuh ahli di bidang tertentu, suka tuh rankingnya lebih lebih gampang naik dibanding website yang temanya gado-gado gitu. Terus kalau udah pilih tema, kalau udah tahu mau ngomongin tema apa, berikutnya teman-teman harus bisa tahu ini blog dibaca oleh target audiensnya yang kayak gimana sih? Ya kalau misalkan tadi ya blog masak, saya bikin blog masak itu buat dibaca oleh orang-orang yang ibu rumah tangga misalkan yang lagi belajar masak. Jadi buat newbie misal gitu ya. Atau saya SEO gitu ya, bikin bikin daily SEO dibaca sama orang-orang yang sedang belajar SEO sama orang-orang yang emang pengen update ilmu SEO-nya gitu. Kenapa kita harus tahu mau bikin konten buat siapa? Karena ya kita emang bikin konten buat manusia, bukan search engine. Ingat tadi ya, yang diutamakan adalah usernya, bukan ranking search engine-nya. Jadi aku selalu apa ya, semacam ngebayangin gitu kalau tiap kali nulis, tiap kali selesai ngedit gitu ya, publish, saya tuh ngebayangin orang-orang tuh yang baca konten kita itu bakal happy karena kita bikin konten tuh pakai hati gitu ya. Nggak ada yang bikin konten pakai tangan, bukan pakai hati gitu. Emang bisa dalam hati terus tiba-tiba ngetik gitu kan. Jago bet. Tapi kita bikin konten tuh dengan hati ya, dengan hati. Jadi pengen orang lain tuh seneng gitu. Jadi bikin konten tuh harus clear siapa target audiensnya. Itu kedua. Nah, terus ketiga nih ya, karena yang punya blog tentang kuliner, punya blog tentang traveling, punya blog tentang parenting, itu ada banyak orangnya. Yang berikutnya adalah teman-teman harus bisa pikirin nih secara kreatif apa sih yang unik dibanding dengan blog lain. Karena kalau kata Panji, mengutip kata Seth Godin nih, sedikit lebih beda itu lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Karena banyak orang pintar, banyak orang baik gitu ya. Tapi yang kreatif itu yang lebih diingat. Jadi kita harus cari angle apa yang bikin blog kita berbeda, web kita berbeda. Yang jualan produk apa namanya? Produk misalkan apa ya? Yang jual jasa gitu, yang jual jasa dekorasi gitu, WO misal ada banyak. Tapi secara bisnis nih, secara website apa yang unik dari bisnis kita? Gitu poin nomor 3. Yang keempat, ini terakhir kalau nggak salah ya, harus punya branding. Bikin blog harus punya nama. Nama sendiri boleh, nama brand kayak Daily SEO, nama brand. Dewa Web, nama brand, itu boleh. Biasa blogger pakai nama sendiri gitu ya. Tapi kita harus ngebangun branding atau nama kita. Dimulai dari nama domain yang benar. Kalau teman-teman ngelihat ada blog, ada website yang alamatnya ilmanakbar.wordpress.com atau ilman05.blogspot.com. BTW ini blog beneran, blog saya beneran. Kalau dibuka pun masih bisa. Kalau ngelihat dua ini, dibanding ilmanakbar.com, mana yang lebih profesional? Yang .com dong, ya kan? Jadi kalau pengen bikin website yang punya nama, yang dipercaya sama user, dipercaya sama search engine, kita bikin web kita punya alamat yang cakep, .id, .com, gitu. Jangan pakai website gratisan atau domain murah, gitu. Karena orang tahu, domain murah nih, atau domain XYZ, gitu kan, domain nggak jelas. Jadi yang jelas-jelas aja, gitu. Kalau mau beli hosting domain yang jelas, ya di Dewa Web, gitu. Masuk? Oke. Nah, aku mau ngasih contoh ya, teman-teman. Dari 4 konsep tadi, temanya apa, target audiensnya siapa, keunikannya apa, dan target audiensnya kayak gimana. Daily SEO ID, udah jelas temanya tentang SEO, target audiensnya adalah orang-orang yang belajar SEO, orang-orang praktisi SEO, sama pemilik bisnis yang pengen ngebesarin bisnisnya lewat digital. Itu target audiensnya. Apa yang unik dari Daily SEO adalah di Indonesia nggak ada website sejauh ini ya, kemarin waktu bikin tuh ya, nggak ada website yang ngebahas SEO secara fokus. Dewa Web blognya bahas SEO, tapi Dewa Web juga bahas tentang hosting, juga bahas tentang WordPress, juga bahas tentang bisnis digital. Yang SEO doang tuh nggak ada di Indonesia. Daily SEO jadi yang pertama gitu. Dan brandnya ya dailyseo.id, karena kita proud to be Indonesia gitu. Terus contoh lain, ini blog istriku sendiri. Nama brandnya momopururu.com. Ini sama kayak akun Instagramnya dia. Nah, temanya adalah tentang traveling.
karena aku dan keluarga aku suka traveling. Target audiensnya adalah orang tua yang suka traveling. Kenapa? Karena yang ketiga, angle berbedanya adalah ini traveling bersama anak. Jadi nggak ada tuh di sini konten tentang honeymoon di apa tuh? Yang di Turki apa? Paradoxia, Cappuccino Cincau apa? Kapadokia gitu ya. Nah, jadi nggak ada tuh konten kayak begitu. Adanya konten wisata sejarah di candi itu, gitu misalkan road trip bersama anak. Nah, karena angle-nya adalah traveling bersama anak, gitu. Dan brandnya tadi momobro.com. Jadi teman-teman yang punya bisnis, yang punya website, ini dulu nih sebagai landasan kita meng-SEO kan. Jadi nggak ada tuh SEO webnya nggak jelas. Karena kalau webnya nggak jelas, Google juga ngelihatnya nih nggak jelas nih, nggak bakal naik deh, gitu. Jadi harus jelas semuanya, gitu. Udah, itu bagian pertama tentang langkah awal bikin website atau bikin blog. Pilih tema yang kita suka, tentuin target audiensnya, tentuin apa yang unik, dan bangun branding. Terus bagian berikutnya nih, bagian ke-1. Loh, tadi bagian ke berapa? Bagian ke-0. Kalau saya lulusan komputer, sukanya ngitung dari 0, 0, 1 gitu. Nah, abis punya website nih ya, kan kita mau ngisi nih. Kita isi pakai apa? Kalau di konten kreator gitu kan, nyari topik, nyari ide kan kayak bingung kan? Kayak gue mau nulis apa nih gitu kan, gue pengen bikin konten apa nih. Nah, melakukan konten riset atau topik riset adalah langkah selanjutnya yang kita harus lakukan di SEO. Kita harus menemukan topik-topik apa yang emang relate dengan web kita, yang tadi tuh ya, konsepnya, target audiensnya, terus keunikannya, brandnya, relate dengan website kita, dan relate dengan problemnya user. Oke? Ingat kan, SEO kan kita menjawab pertanyaan yang user cari gitu kan. Nah, apa sih yang user cari? Kalau manusia kan mencari kebahagiaan dalam hidup gitu kan. Nah, tapi di SEO kita nyari apa nih? Nyari topik yang orang banyak butuhkan. Jadi step-step dasarnya, intinya di SEO itu adalah kita sebenarnya mencari topik nih, bukan mencari keywords. Keywords adalah perwakilan topik. Jadi saya kan saya pengen ke Bali gitu ya. Misalkan saya pengen booking tiket ke Bali. Saya nyari di Google tuh keywordsnya tiket ke Bali gitu. Tapi teman-teman ngetik di Google tiket pesawat murah ke Bali, keywordsnya beda kan? Tapi topiknya sama-sama tiket dari Jakarta ke Bali gitu misalkan. Jadi topik gitu ya, bukan keywords. Nah, kita harus pilih topik yang sesuai tema blog kita. Kita nyari topik-topik dari yang sejalan dengan tema blog kita. Karena kalau blog gado-gado, seperti banyak blogger itu punya blog gado-gado. Sehat sih gado-gado mah ya gitu. Tapi kalau blog gado-gado yang bahas macem-macem gitu, itu cenderung lebih susah dioptimasi. Karena nggak punya kekuatan tema. Ini blog temanya apa? Temanya campur-campur gitu. Kalau punya tema misalkan SEO, atau temanya tentang hosting, atau temanya tentang keuangan misalkan, itu lebih mudah dioptimasi. Karena Google suka yang bertema, suka yang ada temanya gitu. Nah, jadi aku mau nge-share beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencari untuk mencari topik yang sesuai sama tema gitu kan. Ada beberapa hal, ada 4. Aku share 4 doang. Sisanya yang lain aku ajarkan di kelas course nanti karena waktunya terbatas gitu ya. Nah, yang pertama, kita bisa brainstorm atau eksplorasi topik yang berhubungan dengan tema blog kita. Teman-teman suka coret-coretan nggak sih di kertas? Kayak bikin mind map gitu. Jadi kayak, oh, konsep ini berhubungan sama konsep apa gitu. Misal contoh lah ya. Aku pengen bikin blog temanya digital marketing. Kalau ngomongin digital marketing, ngomongin apa sih? Sosmed, ngomongin SEO, ngomongin Google Ads, gitu. Yang berhubungan sama tema web kita, apa aja ini, gitu. Terus kita breakdown lagi satu-satu, gitu. Orang kalau nyari sesuatu tentang sosmed, itu biasanya nyarinya apa sih? Problem apa yang orang suka cari? Oh ini, gimana cara FYP di TikTok, gitu kan. Selalu tuh, gimana cara FYP di TikTok? Atau gimana strateginya bikin konten di TikTok? Atau tools buat manage sosial media yang gampang, apa sih? Nah, topik-topik itu berhubungan dengan sosial media, gitu. Topik SEO juga sama, kita bisa beginiin. Orang tuh kalau nyari SEO tuh nyari definisi. SEO tuh apa sih? Tadi kan ada yang belum tahu SEO itu apa, gitu kan. Jadi,
Apa itu SEO? Ada yang nyari. Gimana cara kerja mesin pencari? Mesin pencari, ada juga yang nyari. Apa itu backlink? Ada juga yang nyari. Nah, jadi kita brainstorm hal-hal yang berhubungan sama itu. Dan seterusnya. Ini cara pertama. Cuma butuh kertas sama pulpen. Atau kalau rada canggih gitu ya pakai tablet gitu. Pakai pulpen, coret-coret gitu kan. Apa sih yang berhubungan sama tema blog kita gitu. Nah, yang kedua, kita bisa eksplorasi pakai fiturnya Google yang namanya keyword related search atau keyword suggestion dan PAA, people also ask, orang juga bertanya, OJB gitu. Jadi kita nyari di Google tuh kita tidak selalu dapat jawaban. Google malah kadang memberikan kita pertanyaan lain. Jadi Google keren gitu ya. Ngasih jawaban iya, tapi ngasih pertanyaan juga yang bisa kita jadikan ide topik. Misal, di sini aku let's say gitu ya, kita bikin konten tentang hewan peliharaan gitu, tentang pet. Nah, kan salah satu hewan peliharaan kan kucing gitu ya. Jadi kita coba iseng googling gitu ya, cara miara kucing. Nah, ternyata Google tuh menampilkan related keywords-nya dari orang-orang yang biasa nyari cara miara kucing. Orang lain tuh nyari apa lagi sih? Ternyata orang nyari ada yang lebih spesifik, cara miara kucing kampung. Ada cara miara kucing kecil. Ada miara kucing kecil tanpa induk. Ada cara merawat kucing jantan. Ada cara mandiin kucing. Ada cara melatih kucing. Dari satu keyword yang dimasukin, satu topik yang dimasukin, kita dapat berapa nih? 5 topik lain. Udah jadi 5 konten tuh, gitu kan. Nah, di sini juga ada lagi, orang juga bertanya, kalau orang nyari miara kucing, orang tuh sebenarnya punya pertanyaan apa? Gimana cara miara kucing dengan baik? Apakah kucing bisa datangin rezeki? Jawabannya enggak ya. Kucing ada juga ngabisin duit buat makan, buat pasir, ngerusak perabotan. Tapi saya suka kucing kok, enggak. Ini cuma bercanda gitu ya. Apakah kucing bisa datang rezeki? Orang nanya itu. Jadi kalau kita bikin konten tentang ini, itu bahan yang relate sama yang orang cari, ya kan? Gitu. Ini kan yang orang cari semua. Sama terakhir, apa manfaat memelihara kucing dalam Islam? Kenapa jadi sara ya? Gitulah. Tapi ya itu yang orang cari, gitu. Oke? Ada yang udah tahu atau belum tahu nggak sama fitur ini? Boleh di chat deh. PAA sama related search sih ada loh fitur ini loh. Ada yang udah tahu, belum tahu? Udah, alhamdulillah tahu. PAA itu people also ask. Orang juga bertanya. Ini yang pertanyaan nih, gitu. PAA itu. Emang tidak semua keywords memunculkan PAA, tapi kalau keywordnya pas, ada kok orang juga bertanya, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh lain. Misalkan membuat bolu kukus, gitu ya. Nah, ini related search-nya, related search-nya cara bikin bolu kukus sederhana. Resep bolu kukus pakai Sprite. Bisa ya? Pengganti baking soda. Resep bolu kukus lembut. Bolu kukus gula merah. Cara membuat bolu kukus pisang. Nah, kita udah dapat berapa topik tuh. Cuma dari awalnya nyari bolu kukus, nemuin resep bolu kukus Sprite, bolu kukus lembut, bolu kukus gula merah, bolu kukus pisang, gitu. Sama dari pertanyaan juga sama, tips biar bolu kukus merekah. Ya ini sama kan itu. Terus yang pertama berapa lama ngukus bolu kukus, gitu. Gitulah. Pakai fitur PAA dan related search nih, PAA nih. People also ask, gitu. Oke. Yang ketiga, ini kekinian nih guys. Kalau lagi mumet gitu nyari ide topik, kita bisa ngobrol sama AI. Yang paling gampang nggak usah pakai registrasi, itu pakai Bard. ChatGPT juga tinggal daftar doang, gampang nih. Jadi dua AI ini nih, Bard dari Google atau ChatGPT, itu bisa kita tanyain. Misal, saya pakai Bard nih, pakai Bard dari Google. Halo, saya adalah pemilik blog tentang SEO. Bisakah Anda memberikan 10 ide topik yang banyak ditanyakan orang mengenai keywords atau topik research dalam SEO? Ini bahan kita ini yang lagi kita bahas, itu tentang topik research, keyword research. Bisa tanya Google. Dia bisa tanya AI Bard ini bakal bilang, tentu, berikut adalah 10 ide topik yang banyak ditanyakan. Apa itu keyword research, bagaimana caranya, apa faktor yang perlu dipertimbangkan, cara milih yang tepat, dan segala macam. Dapat 10, guys. Ya kan? Enak gitu kan, pakai
Kayak begini gitu. Ada yang sudah pernah pakai AI atau belum? Monggo di chat. Siapa yang sudah pakai AI, siapa yang belum pakai AI? Ini terlalu powerful buat dibiarkan. Jadi harus kita pakai. Gitu. Wah, banyak udah. Oh, nice. Oke. Oke. ChatGPT mantap. Oke. Oke, keren, 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 keren. Nah, terakhir, ada tools keyword research namanya. Yang gratisan, aku rekomendasi dari Ahrefs. Ahrefs free keyword generator. Tinggal cari aja di Google gitu ya. Kita masukin di sini nih, keywordnya apa kira-kira. Cara merawat kucing kecil misalkan gitu ya. Terus diganti nih Indonesia, terus find keywords. Nanti dia bakal ngasih tahu nih, keywords ini berapa banyak dicarinya. Ada volume nih, search volume, berapa pencarian sebulan rata-rata. Dan ada related keywords yang lain. Merawat kucing kecil yang ditinggal induknya, merawat kucing yang sakit, merawat kucing kecil kampung sama ya. Jadi ini additional tambahan insight buat kita dapetin ide topik gitu. Kenapa sih kita harus melakukan topik research supaya kita bisa punya banyak konten? Kenapa kita harus punya banyak konten? Karena konten itu pintu masuk traffic. Semakin banyak konten yang bagus, semakin besar peluang website kita relevan dan ranking bagus saat orang cari tentang topik itu. Ya kan? Kalau kita bikinnya cuma sedikit, ya bikin 10 doang misalkan gitu ya. Yang rankingnya bagus cuma 2. Dikit gitu kan. Misal kita bikin 50, yang ranking 10. Kita bisa dapat traffic lebih banyak gitu. Jadi kalau mau traffic SEO-nya bagus, kita harus bikin konten secara konsisten. Contohnya nih dari salah satu klien saya mulai bikin konten tuh di bulan Februari 2022. Butuh waktu sedikit beberapa bulan sampai akhirnya naik sampai sekarang trafficnya. Gara-gara kita bikin konten rutin setiap hari gitu. Ini juga sama web yang lain, ini kayak daily SEO nih ya. Rajin bikin konten dulu akhir 2021 sampai sekarang trafficnya naik terus. Karena pintu masuknya banyak. Jadi trafficnya banyak, kontennya banyak, konten kita muncul nge-ranking saat dicari orang dan datengin traffic ke website kita. Gitu. Oke, itu dia tentang konten riset. Kita mencari topik di luar keywords, caranya ada 4 tadi. Bisa brainstorm sendiri, bisa menggunakan keywords suggestion dan PAA dari Google, bisa pakai AI, kita bisa pakai tools. Dan kita kalau bikin produksi konten yang konsisten, oh ya harus konsisten teman-teman. Kita nggak bisa bikin konten rajin sebulan, berikutnya off gitu. Google-nya nggak suka gitu karena ini kok orang cuma rajin di awal doang gitu ya. Kalau konsisten, traffic-nya naik. Jadi bukan tentang ranking, tapi tentang traffic gitu. Yang penting kan traffic gitu. Nah, kalau udah punya topik nih ya, BTW ini ada yang nanya nih ya. Ramdhani nanya nih, apakah keyword suggestion nggak masalah kalau kita buatkan artikel semuanya, Mas? Ini Vanka, aku kebetulan ngelihat yang pas nih ya. Boleh. Apakah keyword suggestion nggak masalah kalau kita buatkan artikel semuanya? Yang nggak masalah kalau emang punya tenaganya. Kan tenaga kita terbatas gitu kan. Jadi kita harus pilih suggested keyword, related keyword yang emang relate sama kita. Jadi kalau punya tenaganya boleh, kalau nggak kita harus pilih-pilih mana yang relevan, mana yang sesuai sama tema web kita gitu. Karena udah nyari topik, berikutnya kan topik nggak bisa jadi apa-apa kalau nggak dapat hidayah. Taufik Hidayah, pemain bulu tangkis, nggak ada. Topik nggak bisa jadi apa-apa kalau nggak ditulis, ya kan? Jadi kita harus nulis kontennya. Makanya kita harus pilih-pilih topiknya nih, mana yang bisa kita tulis gitu. Karena kita udah pilih topiknya, terus kita tulis. Kita harus bikin konten yang menyenangkan buat dibaca. Nah, konten SEO itu bukan yang kayak begini. Ada yang pernah lihat nggak konten kayak begini nih? Handphone Android terbaik 2011. Tahun ini memang menjadi pasar handphone Android. Banyak sekali handphone Android 2011 yang diluncurkan ke pasaran. Sampai orang bingung memilih mana handphone Android terbaik 2011. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai handphone Android terbaik 2011. Dan seterusnya. Enak dibaca nggak? Nggak. Ini bukan konten SEO. Zaman dulu masih nge-ranking, zaman sekarang udah jelas ini jelek. Konten SEO adalah konten yang bagus dibaca sama user, bukan yang ngulang-ngulang keywords kayak begini. Keywords density harus sekian 1%, 2%.
itu udah tidak berlaku lagi. Jadi tidak diulang-ulang. Konten SEO juga bukan konten hasil kopasan. Ini ada website lain yang mengkopas konten dari daily SEO. Jadi kita bikin konten ya ditulis dengan riset sendiri, ditulis dengan energi sendiri, dibantu AI boleh, tapi ujung-ujungan kita tetap perlu ngedit. Kita jangan ngopas konten dari orang. Google tahu lah mana yang bagus, mana yang jelek gitu. Nah, ini banyak yang terjadi di blogger nih. Konten SEO bukan konten yang cuma berisi curhat atau cerita pribadi. Di sini saya cerita, ini blog nih, screenshot blog pribadi saya gitu ya. Saya cerita, saya menginstal game favorit di handphone saya. Siapa yang peduli, ya Allah, gitu kan? Ini bukan konten SEO. Di blog sendiri, curhat, gado-gado, webnya nggak apa-apa. Boleh, bebas, nggak ngelarang. Cuma, jangan berharap dapat traffic dari SEO. Karena kita tidak punya topik yang spesifik. Gitu. Jadi konten SEO itu adalah konten yang membahas sebuah masalah atau sebuah topik, ya biasa disebut main keywords gitu ya. Topik yang spesifik, bukan curhat. Gitu. Dan nyaman dibaca oleh user. Bukan yang gede kecil, itu mah alay ya. Bukan yang tadi mengulang-ulang kata, bukan yang hurufnya ditebel-tebelin. Pernah ngeliat nggak sih gitu kan? Terus apa namanya, banyak kata-kata nggak jelas, pokoknya bertele-tele gitu. Itu nggak. Konten SEO adalah konten yang bagus dibaca user. Gitu. Nah, BTW, karena keterbatasan waktu, kita nggak bisa bahas lebih banyak tentang konten ya. Gitu. Jadi kita lanjut ke bagian berikutnya, masalah technical optimization. Tapi semoga inti pesannya, konten SEO itu adalah konten yang bagus dibaca user. Yang ditulisnya niat, guys. Itu, simple. Yang menjawab pertanyaan user tadi di awal, ya kan? Nah, berikutnya, tentang technical optimization. Ini sekilas aja. Tujuannya biar apa? Biar Google gampang menelusuri blog kita. Gitu. Jadi, kalau kita punya website, pastikan di menu navigasi ada link, ada akses, ada entry point ke berbagai kategori tulisan kita. Jadi jangan sampai tulisan kita tuh susah ditemuin. Di blog kita sendiri, delusup-delusup gitu susah ditemuin. Misalkan gini gitu ya, Daily SEO ini punya kategori, punya menu SEO berita opini lowongan kerja. SEO ini nih pas di hover, itu isinya adalah kategori-kategori tulisan kita. Kategori-kategori tulisan kita. Pas dibuka kategori konten atau kategori teknikal misalkan, kebukalah list tulisan di kategori tersebut. Sehingga orang bisa dengan gampang berpindah ke halaman lain. Search engine bisa dengan gampang menemukan konten kita di web kita. Itu technical SEO. Oke, nggak lebih panjang karena waktu dan pertanyaan banyak, seru banget, jadi aku nggak sabar jawabinnya, jadi aku lanjutin dulu. Nah, sekarang tentang gimana sih kita udah punya website, udah punya topik, jadi artikel udah banyak, tapi blog kita kok sepi ya? Kok nggak ada yang ngunjungin ya? Kok trafficnya sedikit ya? Tadi saya baru bikin konten nih di Instagram, BTW, aku ini bentar ya. Jadi, Daily SEO ini punya Instagram, dan setiap hari kita bikin konten di situ. Ada yang belum follow nggak? Kalau belum follow, follow dong. Nah, ini nih. Blog udah jalan 4 bulan nih, konten barusan banget nih. Tapi kok masih sepi trafficnya ya, gitu kan? Ini yang kita bahas sekarang, gitu. Kok blog kita sepi banget sih? Padahal udah nulis mulu, gitu. Karena kita tetap harus mempromosikan blog kita. Google itu salah satu sinyalnya, jadi salah satu sinyal relevansinya selain konten adalah seberapa terkenal, seberapa direkomendasikan, seberapa dipercaya sebuah website. Jadi kalau misalkan mencari gitu ya, mencari cara memelihara kucing gitu. Kan ada tuh sekian ratus website gitu yang muncul. Nah, selain yang punya konten yang bagus, yang relate gitu, yang menjawab tadi ya, cara memelihara kucing, yang ranking lebih tinggi adalah adalah website-website yang emang lebih terkenal, lebih banyak direkomendasiin user, lebih dikenal brandnya, gitu. Makanya sekarang kalau nyari di Google kan kita taunya tuh website-website yang gede gitu kan. Banyak kan website gede, kayak nggak ada blog pribadi, jarang banget blog pribadi tuh muncul kalau kita nyari di Google.
Karena emang yang lebih terkenal itu yang lebih tinggi rankingnya biasanya. Nah, terus sebagai rakyat jelata nih kayak kita nih gitu ya, gimana sih cara ngepromosiin website kita? Apakah emang caranya cuma beli backlink gitu? Enggak. Kita bisa kok promosiin web kita dengan tanpa harus keluar duit gitu. Pertama banget sebelum kita memulai ngebangun brand, sebelum memulai ngepromosiin gitu ya, kita harus bangga sama konten kita. Kita harus pede bahwa konten kita emang bagus karena emang kita nulisnya niat, ya kan? Kalau teman-teman bikin kontennya nggak jelas gitu, pakai software atau bikin konten yang ngasal atau bikin website cuma apa ya? Cuma ngasal lah gitu pokoknya ya. Tentu teman-teman nggak bakal bangga gitu. Tapi kalau teman-teman bikin kontennya super niat dan gue pengen nih bisa ngasih impact ke orang lain, teman pasti bakal bangga gitu. Nah, karena habis itu kalau kita udah bangga nih, kita bisa promosiin web kita dengan cara nge-share di sosial media kita sendiri. Nge-share di Facebook, nge-share di LinkedIn. Saya ini tiap kali artikel Daily SEO publish gitu ya, ada yang menarik, saya share di LinkedIn. Di-share di Instagram Stories, di-share di X, Twitter sekarang namanya X gitu kan, atau di-share di Telegram Group. Pokoknya dimanapun kita punya audiens gitu ya, di sosial media kita share. Jangan malu gitu. Kalau yang promosiin, kalau kita aja nih sebagai orang tua dari konten kita malu promosiinnya, siapa lagi mau promosiin gitu kan. Jadi harus bangga dulu. Promosi sosmed, satu, ini berpengaruh ke SEO, baik langsung, baik gak langsung, ini ngaruh. Kedua, gabung komunitas. Jadi kalau kita hidup cuma diem di rumah aja gitu, nggak kenalan sama tetangga lah, nggak bergaul lah gitu kan, nggak ikut kerja bakti lah, nggak sholat berjamaah di masjid lah gitu kan, kita dikira kayak kerjanya babi ngepet gitu kan, kok nggak keluar rumah tapi masih hidup. Nah, tapi kan kita nggak terkenal gitu. Nah, kalau mau dikenal kita harus bergaul, harus gabung sama komunitas. Banyak komunitas di luar sana nih buat blogger-blogger nih, ada namanya KEB buat emak-emak, ada blogger perempuan, ada blogger ruang tunggu BRT Network, ada Connecting Mama, segala macam, banyak banget. Ada komunitas selain komunitas blogger gitu ya, ada juga komunitas yang sesuai dengan bidang masing-masing. Kayak saya nih SEO, ada komunitas-komunitas SEO yang saya ikutin, komunitas praktisi SEO, komunitas SEO Indonesia. Jadi gimana cara gabungnya? Cari aja komunitas blogger. Cari aja. Bisa di Facebook, bisa di Telegram, tanya-tanya, cari gitu. Grup WA, ada webnya juga. Kita harus cari yang aktif kegiatannya supaya kita bisa ikutan, berbaur, dan dikenal. Gitu. Tapi jangan sampai kita niatnya gabung buat promosi doang. Nanti spam. Nanti nyampah. Datang terus promosi gitu. Tapi kita harus berbagi. Kita harus belajar, berbagi. Niatnya belajar, niatnya buat berbagi, bukan buat promosi. Gitu. Jadi kita ya bergaul aja lah kayak biasa gitu kan. Nah, ada banyak komunitas yang punya aktivitas. Misalkan aktivitasnya itu saling berkomentar satu sama lain. Jadi saling ngunjungin, terus bertukar komentar. Jadi blognya tuh jadi rame gitu. Wah, blog kita artikelnya ada 5 komentar, ada 10 komentar. Dapat komentar dari teman komunitas, dan kita harus ngasih komentar juga di teman komunitas kita gitu. Nah, ada juga komunitas yang bisa tukar-tukaran link. Jadi saya ngepromosiin ngelink ke website A ke B, B ke C, pokoknya saling ngelink lah. Karena mereka emang udah dalam satu komunitas. Itu juga bisa buat meningkatkan promosi web blog kita sendiri gitu. Nah, yang ketiga, kalau kita udah punya temen nih, kita bisa bertukar tulisan sama blogger lain. Gue naruh tulisan di tempat lu dong. Lu boleh naruh tulisan di tempat gue. Contohnya, Radius nih, Mas Radius, salah satu praktisi SEO Indonesia juga, pengajar SEO juga sama kayak saya, ngajakin, Om, tukeran tulisan di turn backlink dong, mau nggak? Boleh tanam backlink kok, gitu. Nah, dia ngasih tulisannya, dipublish di Daily SEO. Ini tentang contohnya mengenal sitemap XML, gitu kan. Terus,
Habis itu gantian. Aku bikin konten, dipublish di webnya dia, turn backlink. 7 hal perlu dipersiapkan. Tukeran konten. Masing-masing ada linknya. Di konten saya ada link ke kunjungi website di konten saya di webnya turn backlink. Kunjungi website Daily SEO gitu, ada linknya. Dan di web saya pun juga ada link ke si webnya dia juga gitu. Enak kan? Gratis loh, nggak pakai beli, nggak pakai bayar. Gitu. Nah, terus yang keempat, kita bisa kumpulin list pembaca, email newsletter lah, masukin grup Telegram lah. Di Lisio ini ada grup Telegramnya teman-teman kalau belum ikut, dan kita tiap kali ada konten baru di-share di grup Telegram. Jadi ada yang baca nih, blog kita ada yang kenal nih. Gitu. Jadi kita harus ngebangun audiens kita sendiri. Gitu, teman-teman. Jadi ya persis kayak jualan lah. Kan kita kan di website jualan konten gitu kan. Kalau jualan kan kita punya calon pembeli. Nah, di website, di blog, kita punya calon pembaca. Gitu. Intinya perbanyak teman, teman-teman. Kalau semakin banyak kita punya teman, semakin banyak impact kita, manfaat kita bagi mereka. Dan semakin banyak orang yang tahu impact kita, semakin Google percaya dan semakin bagus rankingnya. Gitu. Jadi kita harus perbanyak teman. Di gambar ini nih ada teman, ada orang, ada anjing. Tapi jangan berteman dengan orang yang kayak anjing, gitu ya. Gitu, ini buat ilustrasi aja, gitu kan. Gitu, summary-nya. Kita bisa promosi yang beneran bisa ngedatengin blog kita jadi makin terkenal dengan nge-share di sosial media, gabung komunitas, bertukar tulisan dengan blog lain, kumpulin list audience, dan intinya adalah perbanyak teman. Oke, mari kita buka sesi tanya jawab. Kayaknya banyak nih masalah domain authority segala macam nih. Oke, Mas. Agak tertekan ya, Mas, karena waktunya dikit banget. Oke. Tadi tentang authority ya, Mas ya? Ya, ngepromosi biar punya authority. Betul. Oke, tadi aku ada ini sih, ada sebentar, tadi aku ada klik. Cari dulu. Lumayan banyak ya, ada 20 lebih. Banyak banget. Seru nih, seru sekali. Sebentar. Hmm. Nah, ada yang udah ngajakin, tukeran, ada mediacenter.id. Oke. Ini mah bukan nanya, Ramdhani. Itu mah di chat aja. Oke, tuh note teman-teman tuh. Ada yang ngajak tukeran link. Oke, tadi ada sih Mas, cuman kayak klik sama aku ya. Intinya sih tadi pertanyaannya jawabannya sih udah tahu ya. Jawabannya tadi Mas Ilma sebenarnya udah jawab di presentasi. Oke. Menambah untuk bisa mempromosikan website tuh selain dengan teknik-teknik SEO dan lain sebagainya itu gimana gitu. Ya, ini betul. Betul. Oke, paling gitu sih Mas. Apakah mau dijawab yang lain yang sudah? Ini ada yang menarik nih masalah domain authority nih, Suci. Suci ya, sebentar. Yang bawah tuh. Agak-agak bawah. Oh, oke. Oke, aku bantuin baca ya Mas ya. Ya. Kalau website baru itu kadang domain authority-nya masih kecil. Ya. Bagaimana ya Mas Ilman untuk cara naikinnya, dan untuk DA company website yang susah naik itu, gimana cara kita untuk naikinnya? Oke, domain authority. Aku ulang lagi teman-teman ya. Jangan pikirin domain authority. Itu bukan bikinan Google. Domain authority gede nggak ngaruh di ranking. Nggak ngaruh di traffic. Saya punya 200 website, bukan punya. Saya udah ngelihat list 200 website, domain authority-nya 50, 60. Tinggi kan? Traffic-nya tahu nggak berapa? 0. Jadi DA itu nggak ngaruh ke performance SEO. Itu matrix bukan bikinan Google, jadi tidak ngaruh. Jadi nggak usah pusingin domain authority. Karena kalau mau naikin domain authority mah gampang. Banyak jasa naikin domain authority. Pakai aja. Tapi buat apa gitu? Sama kayak spam score. Ini ada pertanyaan juga spam score. Spam score itu juga bukan bikinan Google. Itu bikinan Moz. Jadi nggak ngaruh ke ranking. Nah, spam score itu cuma ngebantu kita buat ngelihat hal-hal apa sih di web kita yang kelihatannya nggak natural. Gini ya, cara makanya gini, teman-teman cari spam score Moz, karena bikin Moz. Nah, baca di sini dia punya
dia punya 27 definisi yang bikin spam score tinggi itu apa? Itu. Dan ini semua bukan bawaan Google, tapi ini masuk akal gitu. Jadi itu tentang spam score. Jadi domain authority itu bukan bikin Google, jadi nggak usah dipusingin. Pusinginlah gimana biar orang tahu beneran sama blog kita. Karena kalau orang beneran tahu web kita, secara marketingnya bagus gitu ya, orang udah percaya, ya aman gitu. Daily SEO punya aku nih, DA-nya berapa sih? Paling berapa belas gitu. Tapi apakah orang percaya? Enggak juga ya, nggak tahu deh. Mudah-mudahan orang percaya gitu, karena aku ngepromosiin blog aku karena apa namanya? Ya aku pengen Daily SEO itu jadi media edukasi buat SEO di Indonesia. Jadi nggak usah pusingin domain authority. Suci. Gitu ya, semoga menjawab. Oh, tapi kadang-kadang itu kan nggak, kadang-kadang ada bos-bos yang jadiin DA tuh jadi target. Oh, kok DA company kita kok nggak ini sih, nggak naik-naik sih gitu. Itu berarti bosnya perlu diedukasi. Gitulah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga menjawab penjelasan dari Mas Ilman. Eh, Oke, paling itu dulu. Sorry, ada pertanyaan tambahan dari Kak Suci, Mas Ilman. Eh, mengacunya bikin backlink DA-nya tinggi. Apa Ya, iya? ini betul. Itu nyambung sama tadi. Jadi ya backlink yang DA-nya tinggi itu backlink sampah semua. Aku bilang kalau ada yang masih beli backlink dari website ber-DA tinggi itu cuma jadi sampah. Best case skenario-nya itu nggak ngaruh apa-apa. Teman-teman keluar duit, tapi nggak ngaruh ke ranking, nggak ngaruh apa-apa lah, cuma duitnya wasted aja gitu. Worst case skenario-nya, web teman-teman karena beli backlink sampah kayak tadi, malah anjlok. Udah banyak kasusnya, naiknya cepet, tiba-tiba jelek gitu, gara-gara pakai backing, gara-gara beli backing sampah tadi gitu. Mending promosi yang natural aja lah, yang bikin orang tuh emang beneran kenal brand kita gitu. Oke, lanjut ya. Terakhir. Oke, Mas Ilman. Terakhir, ini ngomongin cuannya. Oke? Jadi dari duit lagi. Jadi kalau kita punya website, punya blog, itu gimana cara duitinnya gitu ya. Aku juga di posisi yang sama gitu. Aku punya website, dulu ngeduitinnya gimana sih gitu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ngeduitin itu tidak instan. Oke? Bahkan bikin mie instan aja nggak instan loh guys. Harus sabar nunggu 3 menit, 4 menit gitu kan. Ya masa iya kita mau dapat duit, kita pengen instan, yang ada jadi ikut judi online. Kayak kagak bunuh diri atau bunuh orang, iya. Itu saya sebel banget sama judi online gitu ya. 200 triliun devisa Indonesia keluar. Kok jadi OOT? Sorry. Intinya nyari duit itu tidak instan, teman-teman. Jadi dalam SEO, dalam hidup lah juga, segala sesuatu yang instan itu tidak baik. Cepat naik, cepat turun. Gacor dikit 1 juta, dapat gacor. Terus depo lagi, duitnya hilang. Judi online lagi kan. Jadi gitu, tidak ada yang instan. Nah, tapi ada beberapa cara dapat duit dari web kita, dari traffic SEO kita. Pertama paling umum AdSense, ya kan? Ini paling umum nih. Kita daftar AdSense, daftar AdSense, masukin skripnya di website. Setiap kali orang ngeklik iklan kita dapat duit. Nah, cuma yang jadi masalah nih, bukan masalah sih ya. AdSense itu recehan, per klik tuh paling berapa, 100 perak, 1000 perak. Jadi harus punya traffic yang ratusan ribu page view per bulan supaya bisa gajian dari AdSense. Dulu terakhir tuh minimal $100 sebulan. Jadi ngeklik 1000 gitu kan. Berarti kalau $100, 1,5 juta, berarti harus ada 150 orang, harus ada 1.500 orang yang ngeklik iklan kita dalam sebulan biar bisa gajian dari AdSense gitu. Aku pernah nge-adsense web saya, alhamdulillah gajian tiap bulan buat beberapa bulan, habis itu trafficnya turun, nggak saya maintain lagi. Cuma sekarang nih ya, sekarang saya nggak rekomendasiin cara ini. Kenapa? Karena saya nggak suka sama iklan, guys. Buka website kayak detik.com gitu kan, saya sebel sama iklan gitu kan. Masa iya web saya pasangin iklan? Jadi saya nggak rekomendasiin cara ini. Nah, cara kedua, bisa dapat duit,
itu adalah dengan cara content placement. Kita perusahaan atau agensi nyariin blogger buat memposting konten yang udah mereka tulis. Jadi mereka udah punya konten, gue boleh naruh di tempat lu nggak gitu. Kalau tadi promosi kan gratisan tuh ya, kita promosiin konten teman kita dipromosiin di konten di tempatnya dia gitu kan. Kalau ini kita dapat duitnya berapa? Biasa sih mulai dari 100.000 ya. Kalau pengalaman istri saya itu seenggaknya 100.000 per posting. Jadi ada perusahaan gitu ya, let's say Traveloka misal. Saya pengen saya ada campaign nih, pengen naruh konten saya di blog kamu dong, 100.000 ya gitu. Nah, ini biasanya dikontak langsung nih, paling sering nih. Jadi pastikan di di website kita ada informasi email atau kontaknya. Karena saya pernah dapat nih pas saya bikin anakku.com, saya dulu bikin anakku.com, itu ada yang kayak begini, terima artikel placement dan berapa biayanya, salam gitu kan. Terus juga sama nih, ada yang kontak. Kita melakukan, saya potong lagi ya, apakah anak itu menerima konten placement? Jika iya berapa harganya, ada rate segala macam. Dan ini contohnya nih, misalkan di blog istri saya, konten placement dari sebuah, saya nggak tahu brandnya apa, tentang ini, The Edge Bali. Gitu. Jadi kita cuma posting. Lumayan kan 100.000 per posting gitu kan, nggak receh-recehan amat, ini minimal gitu ya. Nah, Daily SEO juga pernah dapat advertorial placement dari perusahaan namanya CM Labs. Dia campaign tentang waspada penipuan gitu. Nah, yang ketiga, ini lebih mahal. Kalau kita dapat endorsement, kalau kita nge-review. Jadi mereka mencari blogger buat nulis tentang mereka. Kalau yang tadi content placement kan kita posting doang nih, tapi ini kita nulis, makanya lebih mahal. Kalau istri saya biasa nerima job 300.000 per posting, hingga lebih dari 1 juta rupiah. Kalau tadi Daily SEO tuh 1 juta tuh yang konten yang tadi tuh. Nah, ini bisa dikontak langsung, bisa dari komunitas, bisa dari agensi. BTW gabung komunitas yang tadi tuh, selain promosi, itu juga suka banyak job-job buat blogger. Jadi cara dapat duit itu beneran banyak gitu. Jangan cuma mikir, AdSense gimana caranya. Bisa dapat dari komunitas. Gitu. Misalkan, saya dulu pernah kerjasama dari Riches Factory. Kita nge-review restorannya. Gitu. Atau istri saya dapat klien dari BCA. Mereka campaign buat social engineering. Contohnya gitu. Gitu. Terus keempat, kita bisa monetize dari audiensnya. Kalau udah punya komunitasnya, kita bisa bikin event atau bikin pelatihan. Ini biasa nih blogger, komunitas, Daily SEO bikin pelatihan gitu kan. Dari audiens yang kita punya. Atau bisa dari crowdsourcing. Jadi bisa nyumbang. Ada kayak Patreon, Karya Karsa, atau dari link ID. Itu bisa juga. Jadi dari traffic yang masuk, kalau suka bisa nyumbang gitu. Dan terakhir, kita bisa jual blog kita sendiri. Saya dulu bikin anakku.com 2007, saya jual tahun lalu. Udah kejual. Dan ini bisa kejual 2 digit, puluhan juta. Cuma syaratnya, ini webnya harus punya brand gitu, harus punya nama, bukan domain gratisan apalagi. Jadi nggak ada tuh yang mau beli blogspot atau blog WordPress gitu, kagak ada. Nah, dan harus punya banyak SEO traffic. Dan harus dapat link dari website-website lain. Jadi blognya emang udah terkenal gitu maksudnya. Terkenal, banyak traffic, punya brand, itu yang menarik buat orang mau beli. Contohnya banget, ini pengalaman tim saya sendiri. Dia punya blog namanya syarah.id, dibeli oleh Pinhome. Dan trafficnya itu dipindahin semua ke Pinhome. Jadi blognya dibeli sekitar berapa? 40-50 juta kalau nggak salah. Tapi blognya dimusnahin karena di redirect isinya ke dia gitu. Jadi Pinhome nih, kalau teman-teman tahu, dia pakai strategi begini, makanya trafficnya bisa cepat naik. Dia beli blog orang, di redirect 301 istilahnya ke webnya Pinhome. Jumanto, destinasi ke Gurat Garut, semua tuh kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya domain yang bukan nama sendiri ya, karena kalau nama sendiri kadang-kadang kita nggak mau jual kan nih kayak Jumanto nih. Nah kalau kita punya domain website sendiri, trafficnya bagus, ada yang mau beli loh biasanya gitu. Oke, itu tentang caranya dapat duit dari internet, dari blog, dari AdSense,
content placement, paid review, monetize, dan lewat menjual blognya. Gitu. Jadi ini summary pas banget nih, terakhir summary dari materi kita malam ini, bahwa kalau kita pengen bisa datengin SEO traffic ke website kita, terus bisa kita cuanin gitu ya, bisa kita monetize, ada beberapa hal yang kita harus lewati. Dan ini proses yang nggak boleh dilewatin dengan instan. Ini proses gitu ya, harus kita ikutin. Pertama, niatkan kita bikin konten ngeblog buat ngasih manfaat ke user, ke orang lain. Terus tadi kita belajar sekilas tentang topik research, gimana caranya nemuin topik yang relevan dengan kita. Terus kita bikin konten, kita tulis nih dengan teknik-teknik teknik-teknik content writing supaya konten kita menyenangkan buat dibaca. Terus secara teknis bikin Google gampang nelusurin blog kita, dan terakhir kita promosiin biar orang mengenal blog kita, mengenal manfaat website kita, sehingga orang percaya, Google percaya, akhirnya traffic ke web kita banyak dan bisa kita monetize. Bismillah, gitu kira-kira teman-teman. Dari aku itu aja, terima kasih. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa.